Ternyata orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Hah? Orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang rest and believe, tenang dan percaya. Shalom saudara-saudara. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya satu, namanya Ingrid, dia duduk di situ di belakang Pak Gembala. Dan anak saya dua. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional, dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment. Dan pelayanan saya atas anugerah Tuhan dari tahun 97, Tuhan mengirim banyak sekali orang-orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara? Saya rasa itu cukup kenalan dari saya minta saudara jangan tegang, santai aja. Karena saya memang begini mukanya, oke? Saya janji jam-jam 8, setengah 9 saya udah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit saya selesai. Saya sangat mengucap syukur buat Pak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara. Oke, sepanjang tahun ini, saya lagi diingatkan tentang satu kata yang namanya adalah dewasa. Dan ternyata beberapa bulan terakhir ini, Tuhan ingetin lagi satu kata, namanya adalah mempelai. Dan ternyata Alkitab saudara dan saya jelas mencatat, bahwa saudara dan saya, kita semua ini adalah mempelainya Kristus. Nah, untuk saudara yang pernah jadi mempelai, atau akan jadi mempelai, biasanya kita ini akan upgrade diri, betul apa betul? Yang akan jadi mempelai biasanya kita akan ikut bimbingan pranikah. Kita minta di mentor, ya, kita ke dokter gizi, kita cek kolesterol, asam urat, semuanya kita cek. Ya, kita di facial mukanya untuk upgrade diri. Waktu kita akan jadi mempelai. Dan waktu kita sudah masuk di ranah yang namanya rumah tangga, biasanya kita nggak lagi menikah dengan cantik atau ganteng. Betul apa betul? Nggak ada lagi suami atau istri yang ngelihat istrinya cantik atau suaminya ganteng. Karena waktu kita menjalani rumah tangga, biasanya kita ini menikah dengan karakter dan sifat pasangan kita. Dan semakin kita mengenal sifat dan karakter pasangan kita, semakin banyak benefit buat kita. We know what to do. Kita tahu harus berlaku seperti apa kepada istri, kita tahu harus berbuat apa kepada suami kita. Karena kita makin mengenal sifat dan karakter pasangan kita. Nah, malam hari ini, kalau kita berkata kita adalah orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, seharusnya kita ini makin mengenal Tuhan Yesus kita. Kita makin mengenal sifat dan karakter dia. Makanya saya mau ajak saudara-saudara di CW Sentul, jangan cuman kenal agama Kristen. Jangan cuman jago kebaktian. Jangan cuman menguasai 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Ya, tapi kenali Tuhan kita. Jangan cuman kenal agama Kristen. Sadly speaking, banyak banget orang Kristen, ini di CW Sentul nggak ada, ya, ini di Jakarta. Banyak banget orang Kristen cuman kenal Tuhan Yesus. Ya, kita kenal sifatnya cuma 3. Ini menyedihkan. Kita cuma kenal dia sebagai juru selamat, sembuhin sakit, sama ngasih berkat. Itu terus yang kita bahas. Padahal kita udah lama menjadi orang-orang Kristen. Nah, oleh sebab itu malam hari ini, saya mau share satu kata atau satu sifat daripada Tuhan kita, yang namanya adalah Immanuel. Yuk kita lihat sama-sama, Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14.
Saya baru mulai khotbah nih. Tadi belum. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Saudara masih ingat Yesaya 7 di mana? Itu sebelum Yesaya 8. Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Alkitab catat begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa saudara? Immanuel. Kata Immanuel adalah kata yang berasal dari bahasa Ibrani saudara, yang terdiri dari dua kosakata, Imanu dan El. Kata Imanu punya pengertian dalam bahasa Indonesia, berjalan bersama, duduk bersama, berbaring bersama, dan seterusnya. Dan kata El punya pengertian dalam bahasa Indonesia, Tuhan atau Allah. Jadi kata Immanuel punya pengertian dalam bahasa Indonesia, bukan toko buku. Tapi kata Immanuel punya pengertian dalam bahasa Indonesia, Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Wow, ternyata ini salah satu sifatnya loh. Dia selalu pengen dekat sama ciptaannya. Oh, banyak bukti di Alkitab kita. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, dia kasih tahu sifatnya. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Betul apa betul? Nah, sekali lagi, ada hal yang menyedihkan dari orang-orang Kristen. Seringkali kita ini percaya kita disertai sama Tuhan. Kita percayanya begini, waktu saya lagi baik-baik, waktu saya lagi jadi anak manis, waktu saya lagi pergi ke gereja, waktu saya lagi terlibat pelayanan, Tuhan menyertai saya. Kita belief system kita tuh mengatakan seperti itu. Tapi waktu kita kepleset, waktu kita jatuh dalam dosa, kita nggak percaya kalau Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Saya mau yakinkan saya sentul. Waktu saudara lagi kepleset, saudara lagi jatuh dalam dosa, Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara dan saya. Oh, yang amin sebelah sini doang, saya pindah sini aja. Oh, sini udah, ya udah, saya tengah. Manusia punya belief system kebalik sama Tuhan. Manusia itu biasanya deketin saudara dan saya kalau kita lagi musim bunga kan. Uang kita berbunga, usaha kita berbunga, semua mau kenal sama kita. Tapi waktu kita masuk di musim gugur, semua gak mau kenal sama kita, semua unfollow kita, semua delete kontak kita, semua gak mau kenal sama kita. Tapi sekali lagi saya mau yakinkan saya sentul, Tuhan Yesus gak seperti itu. Dia gak pernah unfollow saudara, dia gak pernah delete kontak saudara, gak pernah. Walaupun kita lagi lewatin kegagalan, dia tetap bersama-sama dengan saudara dan saya. Karena dia sifatnya seperti itu. Dia adalah Immanuel. Dia selalu pengen menyertai saudara dan saya. Nah, ternyata dari Taman Eden, Tuhan udah kasih tahu sifatnya yang satu ini. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dua ini datengin mereka. Siapa dua ini? Iblis sama Tuhan. Iblis datengin Adam dan Hawa. Ini nggak ada ayatnya ya saudara ya. Ini ada di banyak literatur ya, banyak di ilmu hermeneutika dan lain sebagainya. Nah, iblis datengin Adam dan Hawa. Iblis ngomong begini, ngumpet aja, jangan sampai orang-orang sentul tahu. Ngumpet, jangan sampai aibnya kalian itu kebongkar di sewe sentul. Jangan sampai ngumpet baik-baik, ya, pretending that you guys are okay. Pura-pura aja bahwa kalian tuh oke-oke saja, iblis. Dan sampai hari ini iblis modusnya masih sama. Kalau kita jatuh dalam dosa, sering dengar kalimat-kalimat gitu. Kok sudah belaga lupa gitu mukanya? Hah? Ngumpet aja, hah? Ngumpet, jangan sampai teman-teman tahu, jangan sampai teman sel grupmu tahu. Ya, ngumpet baik-baik, pura-pura kamu oke. Pura-pura kamu baca Alkitab, pura-pura aja. Iblis. Nah, di saat yang bersamaan Tuhan datengin suami istri ini.
Tuhan bertanya, kamu di mana? Ingat? Ya. Sepertinya ini kalau ada guru sekolah minggu yang hadir, kayaknya perlu diedit kayaknya cerita ini ya. Karena dari saya sekolah minggu, sampai beberapa bulan lalu saya dengar kebaktian sekolah minggu, guru sekolah minggu ngajar tentang Taman Eden, ngajarnya masih sama ternyata. Itu waktu Tuhan masuk dan Tuhan bertanya, kamu di mana? Itu persis adegannya kayak dinosaurus masuk di Jurassic Park. Kayaknya mengerikan banget, kamu di mana? Begitu. Ngeri banget kayaknya. Nah gini saudara, kita ini kalau belajar bahasa Ibrani, itu berikut dengan intonasi. Kayak zaman sekarang kalau kita ngirim WhatsApp, kita mau mempertegas message kita pakai emoticon. Betul apa betul? I miss you, ada peluknya gitu kan. Ya itu kayaknya peluk perlu diedit kayaknya juga ya. Ya kok peluknya begini ya, aneh tuh telepon kita ya. I love you, kita pakai emoticon hati. Untuk mempertegas message kita pakai emoticon. Nah bahasa Ibrani juga sama. Waktu kita pelajari bahasa Ibrani, berikut dengan intonasi. Nah ternyata waktu Tuhan bertanya, kamu di mana? Tuhan gak marah ternyata. Itu seperti seorang bapak lagi nyari anaknya yang kepleset. Kamu di mana? Saudara ingat gak Adam jawabnya apa? Saya ngumpet karena saya telanjang. Terus Tuhan, loh kok kamu tahu kamu telanjang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam, perempuan. Tuhan datengin perempuan. Bu, permisi bu. Ibu kasih makan suami? Hawa? Ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan murka. Betul apa betul ceritanya kayak gitu? Betul ya? Ternyata kasus di Taman Eden sampai hari ini masih banyak terjadi. Sepanjang 2024 di FYP saudara dan saya, ada dua kata yang sering muncul. NPD sama gaslighting. Sering lihat? Oh saudara nggak main sosial media ya? Oke. Ada wifi di Sentul? Ada ya? Oke. Dua kata ini paling sering lewat di FYP kita. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Gaslighting itu salah satu prakteknya. Dan praktek gaslighting adalah praktek yang disebut dengan kata lain playing victim. Orang ini pura-pura jadi korban untuk diterima sama sebuah komunitas. Tergantung dia kepentingannya apa. Ya. Dan salah satu praktek gaslighting yang paling sering saya temukan adalah minta maaf dengan kata tapi. Saudara tahu kata tapi? Kata tapi selalu membatalkan kalimat sebelum. Kata tapi paling sering muncul di acara idol. Oh nggak tahu juga idol ya? Oke. Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? No, I am kidding. Di acara idol, kalau penyanyinya baru selesai nyanyi, jurinya suka ngomong gini, kamu bagus tapi berarti nggak bagus. Tapi membatalkan kalimat sebelum. Dia cantik tapi berarti nggak cantik. Dia ganteng tapi berarti nggak ganteng. Nah orang yang minta maaf dengan kata tapi, dia lagi nggak minta maaf. Dia lagi bermain-main jadi korban. Saya 10 tahun belakangan ini sering banget ketemu suami atau istri yang salah satunya selingkuh. Minta maaf. Tapi yang sering saya temukan pakai kata tapi. Istrinya minta maaf. Saya minta maaf, tapi dia selalu beliin saya tas. Kamu nggak pernah. Loh? Istrinya yang salah, suaminya jadi merasa bersalah. Coba. Orang yang praktek gaslighting bisa memutarbalikkan fakta seakan-akan dia korbannya. Suami selingkuh, dia minta maaf. Saya minta maaf.
tapi dia selalu masakin saya, kamu nggak pernah masakin saya. Suaminya udah salah, tapi istrinya tiba-tiba merasa bersalah. Wow, ternyata dari Taman Eden Tuhan nggak suka sama gini-ginian. Perempuan, ular, Tuhan nggak suka. Saya mau ajak CWS Sentul, kalau punya salah, minta maaf dan titik. Setuju saudara? Nggak usah pakai tapi-tapian, nggak usah. Itu salah saya minta maaf. Udah beres. Nggak usah pass the blame. Ini dia nih, Adam dan Hawa. Ya, ini salah satu yang membuat Tuhan marah sama mereka. Dan orang kalau sudah saling tunjuk-menunjuk karena mereka simpen banyak salah. Jadi tolong ingat baik-baik saudara, orang yang senang menghakimi bukan orang yang paling rohani. Orang yang senang menghakimi adalah orang yang simpen banyak salah dan dia nggak pernah berdamai sama penciptanya. Makanya senang nunjuk-nunjuk orang lain. Dari Taman Eden. Karena dengerin siapa? Simpen banyak salah? Dengerin iblis at the first place. Tutup diri baik-baik, pura-pura aja kamu oke. Nah, Tuhan pengen kasih tahu Adam dan Hawa. Kalau dia itu ada di ruang gagalnya mereka. Sayangnya Adam dan Hawa gak mau dengerin Tuhan. Makanya saya mau ajak saudara-saudara, bangun ruang gagal di keluarga saudara. Saya gak suruh saudara literally bangun ruangan ya, tidak. Tapi masih ada gak ruang gagal buat anggota keluarga kita? Atau kita udah nuntut ya anggota keluarga kita harus sempurna semuanya? Gak bisa, gak bisa. Saudara tolong ingat baik-baik, anak-anak kita banyak yang bunuh diri loh hari ini. Dan ternyata waktu diselidiki, alasannya simple. Cuman karena mereka dituntut sempurna di rumah. Bulan lalu saya nonton berita, ada anak muda bunuh diri di kota Pekalongan. Cuman karena handphonenya ketinggalan di restoran, tempat dia makan. Dia balik, handphonenya udah gak ada, dia bunuh diri. Saya punya kenalan, kirim anaknya sekolah di luar negeri. Ternyata anaknya dituntut, nilai harus bagus ya, papa mama udah keluarin uang banyak buat kamu. Semester 1 A semua, semester 2 A semua, semester 3 A semua, ada B1. Tahu nggak anak muda ini bikin apa? Dia minum racun dan dia meninggal dunia. Dituntut sempurna. Saudara jangan salah tangkap. Saya ini ayah dari 2 anak. Tahu nggak doa saya buat mereka? Mereka nilainya bagus, mereka punya teman-teman yang baik, mereka dapat kerjaan yang bagus, mereka punya gaji yang bagus, itu doa saya. Tapi kalau mereka gagal, ada nggak saya di samping mereka? Atau saya udah nuntut mereka harus sempurna? Puji Tuhan anak saya dua-duanya ranking 2. 1 dari atas, 1 dari bawah. Yang ranking 2 dari bawah, ampun, paling sering bikin ulah. Tapi at the end of the day, saya selalu bilang sama dia, no matter what, kamu anaknya Daddy. I love you. Saya berdiri di ruang gagalnya mereka. Tahu nggak, waktu saya masih SMA saudara, saya punya guru favorit, namanya guru BP. Saudara senyum-senyum. Saya waktu SMA, tolong yang masih SMA adegan ini jangan ditiru ya. Saya waktu SMA jarang banget ke sekolah, bolos terus. Sekalinya ke sekolah, nggak bikin PR, dan kalau masuk kelas tidur. Guru-guru kalau lihat saya semuanya sarkastik langsung. Tumben ke sekolah, tumben masuk kelas, selalu sarkastik. Cuman guru BP, namanya Ibu Betty. Kalau ketemu saya, halo Jesse, beda sama guru-guru lain. Beda. Kamu tuh pinter kalau kamu rajin baca, itu sama dengan, ya kamu tuh males, sama juga dengan gitu kan. Cuman Bu Betty mengemas dengan kalimat yang bijaksana. Sebelum pandemi, SMA kami reuni 25 tahun. Ibu Betty datang, yang pertama dicari, mana Jesse Lantang?
Teman-teman saya bilang, di Manado Bu. Oh udah pindah. Enggak Bu, lagi tausiah. Ibu Betty keluar air mata. Saudara masih ingat ruang BP, itu ruang gagal kan? Di SMA kita dulu. Itu ruang gagal. Nah, ada nggak di keluarga kita? Ada nggak di gereja kita? Ada nggak di komsel kita? Ruang gagal. Kenapa saya ajak saudara membuat ruang gagal? Karena Tuhan Yesus, dia seperti itu. Cuman dia yang ada di kegagalan saudara dan saya kan? Cuman dia. Nah, kita seharusnya ikutin teladannya dia. Jangan nuntut anak-anak kita sempurna. Padahal yang nuntut hidupnya pun gak sempurna kan? Sadar. Kita selalu ditemenin sama Tuhan Yesus. Karena sifatnya yang namanya Immanuel. Nah, kalau kita punya belief system seperti itu, ya, kita percaya Tuhan kita adalah Allah Immanuel, ada benefit buat kita. Ya, dari awal saya udah jelaskan buat saudara. Semakin kita kenal pasangan kita, semakin banyak benefit yang kita miliki. Ya, we know what to do. Nah, waktu kita kenal Tuhan Yesus kita sebagai Allah Immanuel, benefit buat saudara dan saya namanya adalah ketenangan. Rest. Kita bisa rest in Christ, bukan rest in peace ya. Bisa rest in Christ. Saudara sadar nggak 2024 ya, kita lagi ngalamin defisit ketenangan. Sewa sentul nggak ada, makanya saudara kelihatan bingung. Kita defisit ketenangan di mana-mana. Orang-orang anxiety, overthinking, itu tuh tahun ini. Kita defisit, kita susah untuk rest. Kita susah untuk tenang. Karena apa? Kita nggak kenal Allah kita sebagai Allah Immanuel. Makanya kita restless. Yuk lihat Yesaya 30. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ini ada 3 perikop ya saudara. Perikop yang pertama, jadi Yesaya 30 ini menceritakan tentang orang Israel yang lagi kepepet. Saudara tahu kata kepepet? Ya, terpojok. Orang Israel itu lagi terpojok karena dijajah oleh Asyur. Dan karena mereka udah kepepet, mereka mulai cari pertolongan ke Mesir, bukan ke Tuhan. Nah, Tuhan mulai gak suka. Tuhan tegur bangsa ini lewat Yesaya. Oke? Yuk lihat ayat 15, saya bacain buat saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal apa saudara? Tenang, dan apa saudara? Percaya, terletak apa? Wow. Ternyata orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Hah? Orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang rest and believe. Tenang dan percaya. Oke? Yang senang sepak bola, striker sepak bola kalau udah berhadapan sama kiper lawan sendirian, saya mau tanya, yang diperlukan skill atau ketenangan? Ternyata ada yang di atasnya skill loh saudara. Namanya ketenangan. Masih ingat 2 tahun lalu? Final Piala Dunia? Kalau sepak bola berakhir dengan adu penalti, ya, adu penalti yang diperlukan skill atau ketenangan? Makanya Argentina yang juara. Sorry fansnya Prancis. Karena algojonya tenang semuanya waktu itu. Ya, dalam mereka eksekusi penalti. Ternyata firman Tuhan sudah tulis, orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Yuk kita selesaikan ayat ini. Ayat itu belum selesai. Terus apa? Tetapi, nah ini kita. Tuhan suruh kamu tenang dan percaya. Let me fight for you. Kita nggak mau. Kita nggak mau. Ingat ya, ini cerita ini orang Israel lagi kepepet. Lagi terpojok orang-orang Israel. Mereka cari bantuan
ke Mesir, mereka restless. Mereka tidak mau tenang. Padahal Tuhan jelas sudah katakan buat mereka, tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatan kamu. Tetapi kamu enggan. Yuk ayat selanjutnya, ayat 16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Mirip sama kita? Kita kalau lagi ke pojok, kita susah kan tenang dan percaya, kita maunya cepat. Ternyata ada yang lebih cepat dari kita. Kita pikir kita tangkas, ternyata ada yang lebih tangkas dari kita. Kita pikir kita pengalaman, ternyata ada yang lebih pengalaman dari kita. Karena apa? Kita restless, tidak mau tenang, tidak mau percaya. Saya tahun 2015, saya ikut bela dirinya orang Israel. Namanya Kapap. Kapap itu singkatan bahasa Ibrani. Kraf Elpanim Elpanim. Ya. Nah, waktu saya join, 2 bulan pertama, saya udah mau keluar. Nggak betah saya. Karena 3 bulan pertama, saudara tahu nggak latihannya ngapain? Slow motion. Saya bayangin nggak? Pukul ke depan, tapi slow motion. Saudara juga males kan nontonnya? Ayo pukul dong, ayo cepet dong. Ya. Bulan kedua saya udah mau quit, udah mau keluar. Bulan ketiga, instrukturnya datang, yang certificated dari Tel Aviv. Dia datang, dia tanya, senyum-senyum lagi. Gimana slow motionnya? Saya udah cemberut lihat dia. Saya udah gak suka soalnya. Tiba-tiba dia ngomong, yang membuat saya akhirnya gak berhenti. Dia ngomong gini, if you can do it slow, when you do it fast, kamu gak akan kehilangan detail-detailnya. Dalam hati, ini orang benar. Kita seringkali maunya cepat, tapi kita gak menguasai detail-detailnya. Kita kehilangan detail-detailnya. Kita maunya cepat. Coba, yang belajar mobil, langsung masuk tol airport? Gak ada kan? Kita belajar mobil di kompleks rumah. Kenceng atau pelan? Pelan. Mobilnya bisa kenceng gak? Bisa. Tapi kita belajar pelan dulu. Supaya apa? Menguasai detailnya. Oh gigi 1 gini toh. Koplingnya mesti diangkat pelan-pelan. Oh gigi 2 begini. So when we do it fast di jalan tol, ada apa-apa, kita menguasai detailnya. Tuhan juga sama cara kerjanya. Jadi kalau tahun 2024, saudara slow kayaknya bisnisnya, kerjaan slow, semuanya slow, jangan marah sama Tuhan. Harus mengucap syukur. Karena apa? Lagi diajarin detail-detail sama Tuhan. Lumayan yang amin di sini doang, yang belakang. Kita perlu ngopi bareng kayaknya ya. Hah? Dan saya mau beritahu saudara, ketenangan itu bukan perasaan. Ketenangan adalah posisi, letak kita ada di mana. Itu ketenangan. Saya waktu baru lulus SMA, kuliah semester 2 kalau nggak salah. Saya belajar diving, saudara, nyelam. Belajarnya mungkin saudara tahu ya, belajarnya mesti di kolam berenang dulu. Akhirnya singkat cerita kita berangkat ke Kepulauan Seribu. Nah pertama kali diving di laut, itu nggak boleh sendirian. Mesti ditandem sama master diver. Jadi diikat badannya. Jadi nyemplungnya berdua. Nah nyebur nih, ya Kepulauan Seribu. 5 feet, 7 feet, 10 feet, itu udah dunia lain saudara. Ya, udah ikan semua. Ya, yang nggak ada cuman ikan Fauzi. Duh, bapak-bapak banget sih jokesnya. 12 feet, 15 feet. Udah dalam loh.
Tiba-tiba alat pengukur oksigen di tangan saya, sama tabung oksigen, ternyata error. Di tangan saya, ya kalau dilihat tabungnya penuh oksigennya. Ternyata tabungnya udah kosong oksigennya. Anak baru loh, di bawah laut, anak baru. Saya terkena panic attack. Jadi saudara yang pernah kena panic attack, saya bisa relate, saya bisa ngerti banget. Saya pengen buru-buru, cepet-cepet naik ke atas. Ternyata master divernya pakai bahasa isyarat. Dia kasih isyarat kalau cepet-cepet naik ke atas, gendang telinga bisa pecah. Jadi take it slow. Pelan-pelan kita akan sharing oksigen. Kita sharing oksigen. Naik pelan-pelan, ya 6 feet, saya mulai tenang. Orang kena panic attack, biasanya mesti minum obat saudara. Saya nggak pakai obat. Ya, sampai akhirnya singkat cerita, saya selamat sampai di permukaan. Dan saya mikir-mikir, flashback, saya bisa tenang karena di sebelah saya ada master diver. Yesus itu master segala-galanya dalam hidup saudara. Dan dia selalu ada di sebelah saudara. Dia ada di dalam saudara dan saya. Kenapa masih nggak tenang? Kenapa masih nggak percaya? Makanya ketenangan bukan feeling, ketenangan tuh letak. Makanya kita bisa makan enak kalau di sebelah kita kenal kan? Makanan boleh enak dari Dodika, tapi kalau di sebelah kita nggak kenal, makanan jadi nggak enak. Karena makannya nggak tenang. Makanya tenang itu bukan bicara perasaan. Tenang bicara soal GPS. Letak kita ada di mana. Dan tolong ingat baik-baik saudara. Ketenangan bukan berarti saudara males-malesan di rumah. Masih ingat Keluaran 17? Waktu orang Israel perang sama orang-orang Amalek, Musa itu ke kantor, dalam tanda kutip. Musa ke medan peperangan. Musa nggak tidur-tiduran di tenda. Ya, dia ke medan peperangan, tapi waktu dia turun tangan, Alkitab bahasa Indonesia kurang detail. Waktu dia turun tangan, ternyata dia mau ngatur-ngatur. Itu pasukan panah gimana? Itu pasukan bertahan kita gimana? Ternyata dia mau ngatur-ngatur, Israel malah kalah. Tapi waktu dia angkat tangan, ya menandakan dia tenang. Sampai tangannya mesti ditopang sama Harun dan Hur. Ya, Israel malah mengalami kemenangan yang luar biasa. So ketenangan saudara, begini. Kita lakukan apa yang kita bisa kendalikan, lakukan. Tapi waktu saudara udah gak bisa mengendalikan, nah itu dia, tenang. Karena kita semua punya belief system, punya kepercayaan, Tuhan yang pegang kendali. Itu orang tenang tuh kayak begitu, bukan males-malesan di rumah ya. Saudara masih ingat gak ciptaan terakhir di Taman Eden itu siapa? Nggak baca Alkitab juga ya? Hah? Ciptaan terakhir di Taman Eden itu Hawa. Saudara tahu nggak? The latest version is always the best version. Yang paling akhir itu biasanya the best version. Jadi Hawa itu the best version. Wah, ibu-ibu udah mulai senyum-senyum. Ya. Dan itu Hawa diciptakan waktu Adam lagi rest. Hal yang luar biasa juga akan datang ke saudara dan saya kalau kita memutuskan untuk tenang. Hawa itu the best version loh. Dan dikasih gelar sama surga, penolong. Tahu nggak artinya penolong? Bukan pembantu loh. Penolong artinya lebih kuat dari yang ditolong. Kaum pria mah gini semua. Nggak suka? Hah? Yang hamil 9 bulan itu kaum Hawa. Karena apa? Mereka yang kuat. Nggak terima juga? Oke. Yang PMS setiap bulan itu mereka. Perutnya kram, pinggangnya sakit, pusing, kayak darah rendah gitu. Itu mereka. Kenapa? Karena mereka lebih kuat dari kita. Nggak terima juga? Oke.
yang punya anak dan DNA-nya nggak ada di anak, itu kaum ibu. DNA itu dari ayah yang ada di anak. Jadi kaum wanita udah didesain untuk let go dari dulu sama Tuhan. Karena apa? Mereka yang kuat. Nggak terima juga. Oke, ini kalimat pamungkas. Dengan adanya Irex, Kuku Bima, dan Viagra, membuktikan kaum pria tidak kuat. Rasain lo ya. Gimana Pak Gem? Kita nggak kuat, kita perlu dibantu. Kita cuman kuat angkat kursi, angkat meja, baru kita kuat. Tapi di ranah itu kita nggak kuat. Makanya Tuhan desain keluarga tuh unik. Pria jadi kepalanya, wanitanya jadi penolong. Jadi dua-duanya nggak kegedean kepala. Iya kan? Makanya saudara, kalau masih punya istri, masih punya mama, masih punya anak perempuan, respect sama mereka. Setuju suami-suami? Nah ini baru nih. Tadi tegang banget kayaknya. Yuk, Mazmur 62 ayat yang kedua. Saya udah mau selesai nih, percayalah. Ini ya dasar firmannya. Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang kedua. Ini 3, yang kedua. Hanya apa saudara? Dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ini bukti bahwa ketenangan bukan feeling-feelingan. Ketenangan adalah posisi kita ada di mana. Kita percaya nggak kita di sebelah Allah kita dan Allah bersama-sama dengan kita. Orang itu akan tenang. Oke? Nah gini, saya sebelum masuk di 2 ayat terakhir, saya mau kasih cerita true story dulu buat saudara. Jadi teman saya ini guru sekolah minggu. Dia lagi ngajarin anak-anak sekolah minggu, materinya sama seperti materinya saya, Immanuel. Bahwa Tuhan tuh ada di mana-mana. Jadi dia ajarin. Nah selesai kelasnya mau selesai, dia mau ngetes anak-anaknya itu nangkep apa enggak pelajarannya. Ditanya sama guru, teman saya nih. Jadi menurut kalian Tuhan ada di mana? Semua angkat tangan. Ya, ditunjuk yang paling depan. Ya kamu, Tuhan ada di gedung gereja. Betul, tepuk tangan semuanya. Ya. Lalu teman saya nunjuk yang sebelah kanannya dia. Ya, menurut kamu Tuhan ada di mana? Tuhan ada di rumah saya. Wah, semua tepuk tangan. Ya, karena materinya memang omnipresence. Tuhan ada di mana-mana. Nah, tiba-tiba teman saya, guru sekolah minggu ini, dia ngelihat ada anak cowok yang paling belakang, angkat tangannya itu niat sekali, pengen jawab. Pengen jawab. Ditunjuk sama teman saya, kamu yang paling belakang, Tuhan ada di mana? Dengan percaya dirinya dia bilang, Tuhan ada di kamar mandi. Semua sempat diem, tapi karena pembahasannya omnipresence, oh iya benar, semua tepuk tangan. Oke? Nah selesai sekolah minggu, teman saya penasaran, kok itu anak jawab Tuhan ada di kamar mandi? Didatengin sama teman saya. Nak, tadi jawaban kamu bagus, tapi saya mau tahu kenapa kamu jawab Tuhan ada di kamar mandi. Dia jawab lagi dengan percaya diri. Iya, soalnya tadi pagi papa lagi di kamar mandi, mama gedor-gedor pintu kamar mandi. Ya Tuhan, lama banget di dalam gitu. Jadi saya pikir Tuhan di kamar mandi. Cocok jadi stand up comedian. Saya mau tanya, jawaban anak itu betul nggak? Betul. Tuhan kita ada di mana-mana. Oke, 1 Raja-Raja 20. Kita harus akhiri ini ya. 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-23. Itu judul perikopnya pertempuran dekat kota Afek. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah apa saudara? Gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita.
Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Jadi orang Aram mau perang lawan orang Israel. Tiba-tiba Tuhannya orang Israel di-framing sama orang-orang Aram. Tuhan mereka cuman ada di gunung. Ya, jadi kalau perang lawan mereka jangan di atas gunung, kita kalah. Perang sama mereka di tanah rata, pasti kita lebih kuat daripada mereka. Wow, Tuhan di framing cuma ada di gunung, di tanah rata nggak ada. Saya nggak pernah baca Alkitab, ketemu Tuhan kita tersinggung. Ternyata ada di cerita ini. Tuhan kita tersinggung karena disebut di framing cuma ada di gunung. Yuk kita lompat ayat 28. Ayat 28. Masih 1 Raja-Raja 20. Ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau saya boleh tambahin, yang ada di mana-mana. Ternyata Tuhan kita nggak suka di framing cuma ada di satu tempat. Nah makanya kita orang Kristen, kalau udah percaya Allah kita Immanuel, jangan memframing Tuhan cuma ada di tempat kebaktian. Karena masih banyak orang Kristen kayak begitu, sewe sentul doang yang nggak ada. Kita suka berpikir punya belief system seperti itu. Saya ketemu banyak orang Kristen pulang dari Israel, komennya banyak yang kayak gitu. Pak, nyanyi di Israel beda sama nyanyi di Sentul. Apa bedanya? Saya nyanyi di Israel, saya merinding, Pak. Di Sentul nggak pernah, Pak. Kita memframing hadirat Tuhan dengan merinding atau tidaknya gitu. Saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Pasti merinding loh, hah? Nggak pakai WL merinding loh, hah? Saudara, sekali lagi, Tuhan kita, dia ada di mana-mana. Dia ada di ruang kerja saudara, dia ada di keluarga saudara, dia ada di toko saudara, dia ada di rumah saudara, dan yang paling penting tolong ingat baik-baik, dia ada di kegagalan kita. Dia ada, dan dia pengen lihat saudara dan saya itu selalu bangkit. Karena dia selalu nemenin kita semua. Karena dia Immanuel. Saya percaya waktu kita punya belief system seperti itu, ketenangan dan kepercayaan yang besar terhadap Tuhan, itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Dan seperti firman Tuhan sudah katakan, kita akan jadi orang-orang yang kuat karena kita tenang dan percaya. Percayalah, kita akan ganti tahun, tapi percayalah, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya sampai kepada kesudahannya. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.